Kami percaya Bapa, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau Allah kami Tuhan. Kami gak akan pernah salah mengikuti Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau menganugerahkan kepada kami Tuhan iman untuk percaya kepadamu Tuhan. Iman untuk mengubah bumi ini. Dan Bapak, jikalau sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarkan firman itu betul-betul keluar dari mulut-Mu yang suci, dari hati-Mu yang lembut Tuhan. Bukan karena kuat gagah manusia, tetapi karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau lindungi tempat ini dengan kuasa darah-Mu yang tercurah di kayu salib, sehingga tidak ada satupun kuasa selain kuasa sorgawi yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau mau berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amen. Silakan duduk. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian 1. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, kita sampai pada ayat seperti ini. Tidak tahukah kita bahwa Allah menjadikan kita serupa dengan gambarannya? Dan jikalau Allah menjadikan kita serupa dengan gambarannya, betapa mulia, betapa gantengnya, betapa cantiknya kita semua. Dan saya percaya pada permulaan kejadian, rencana Allah di dalam hidup kita adalah rencana kemuliaan, rencana keberhasilan, rencana yang sesuai dengan mandat sorgawi. Tetapi saya percaya seiring dengan perjalanan waktu, ini kisah yang sangat lama di mana pertentangan antara Allah dengan setan yang berusaha untuk membuat manusia tidak lagi serupa dengan segambar dengan Allah, tetapi serupa dan segambar dengan setan. Saudara, betapa banyak saudaraku kejadian-kejadian di dalam hidup kita, sehingga orang-orang yang berkata di sekitar kita berkata, kita ini anaknya siapa sih? Anaknya Tuhan atau anaknya setan sih? Ada kejadian-kejadian di hidup kita yang seakan-akan membuat kita bukan menjadi seseorang yang berharga di mata Tuhan, tetapi menjadi seperti sampah, tidak berguna. Ketika kita ada di sebuah komunitas, kita tidak bisa berdampak apa-apa. Ketika kita ada di keluarga kita, kita tidak bisa berdampak apa-apa. Kita seakan-akan menjadi sesuatu yang tidak berguna atau menjadi sampah. Saudara, beberapa waktu yang lalu, ketika saya jalan-jalan, saya lihat bunga plastik, bukan seperti ini. Bunga plastik yang sangat indah. Itu warna-warni. Ada warna putih, ada warna kuning, ada warna orange. Itu betul-betul mekar sekali. Oh, saya lihat ini bunga ini pasti mahal. Dan ketika saya tanya di sebuah toko berapa harganya, dia jawab kurang lebih 350.000 karena besar sekali. Saya bingung saudaraku. Wih, hebat banget ya. Andai saya kepingin beli bunga seperti itu, saya tanya, Mbak, ini impor dari mana bahannya? Dia tertawa kecil, saudaraku. Impor, Pak. Nah, Bapak coba perhatikan sekali lagi. Saya lihat, saudaraku. Ya ampun. Ternyata itu dari sedotan. Seperti itu, sedotan yang dipola, saudaraku, sedemikian rupa. Akhirnya saya tanya lagi, saya penasaran, Dok, Pak, ini sedotannya ini dari bahan-bahan yang baru atau barang-barang bekas? Dia bilang, mbaknya berkata, ini barang-barang bekas semua gitu ya. Seperti itu, tertawa dia seperti itu. Saya lihat, kalau sampah di tangan orang yang tepat bisa menjadi bunga yang sangat indah, saya begitu percaya kita semua
yang dianggap oleh sekeliling kita sampah, kalau kita dikelola dengan tangan yang tepat, saya percaya kita bisa menjadi seperti bunga itu. Menjadi bunga yang sangat indah, yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan dan bernilai harganya. Saudara, saya tidak percaya tiap orang tidak bisa berhasil. Setiap orang pasti berhasil. Setiap orang pasti mengalami yang namanya serupa dengan penciptanya. Karena itu adalah kodrat kita. Tetapi sekeliling kita berusaha menjadikan kita seperti sampah, seperti iblis. Tetapi jangan khawatir. Tuhan itu adil. Tuhan itu setia. Sampai selama-lamanya kasihnya gak berkesudahan. Dengan cara yang tepat, dengan metode yang tepat, saya percaya sampah-sampah itu Tuhan akan recycle sedemikian rupa sehingga menjadi benda-benda yang berharga, yang bernilai bagi kerajaannya. Tidak tahukah Anda bahwa kita dahulunya adalah sampah? Saya dulunya adalah sampah, saudara. Bagaimana tidak, setiap kali tidak suka sama orang, melakukan kata-kata pujian versi dunia. Pokoknya kata-kata pujian versi dunia, gitu ya. Oh, monyet, gitu ya. Kambing, gorila, gitu ya. Semut, semua kata-kata kebun binatang kita keluarkan semua. Landak lo, gitu ya. Apalagi. Tetapi saya percaya begitu saya dirubah Tuhan dengan cara dan metode yang tepat, versi ilahi, saya perlahan tapi pasti dari sampah yang tidak berguna menjadi sesuatu yang cukup berguna dan sebentar lagi akan sangat berguna. Saudara, saya percaya nggak Anda bisa dirubah Tuhan? Itu masalahnya. Banyak orang tidak percaya bisa dirubah Tuhan. Saya pun tidak percaya sedotan yang diambil oleh pemulung-pemulung dengan tangan yang bagus, dengan tangan yang tepat, bisa berbuah suatu hasil karya yang luar biasa. Saudara, kita ini makhluk surgawi. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kita harus sadar itu, bahwa kita ini indah di mata Tuhan. Kita ini sempurna di mata Tuhan. Tuhan menjadikan kita serupa dengan gambarannya. Dan Tuhan melihat pekerjaannya itu baik dan sempurna. Dan saya percaya kita semua adalah baik dan sempurna. Apapun kelemahan kita, kita ini baik dan sempurna di mata Tuhan. Lalu yang dimaksud dengan cara dan metode yang tepat supaya kita bisa dipersembahkan menjadi barang yang demikian berharga bagi kerajaan sorga, itu bagaimana caranya? Saudara, akan mudah orang beriman apabila dia sudah memiliki kekayaan 100 miliar. Mau coba tantang pengusaha-pengusaha kaya. Berani gak bangun gedung 10 miliar, mereka akan angkat tangan. Karena kekayaan mereka berapa? 100 miliar. Saudara, akan mudah bagi orang-orang yang pandai, otaknya encer, saudaraku, untuk berkata IP-ku pasti 3, itu kecil, ya kan? Nggak usah belajar, dia tinggal tempelin buku di depan matanya gitu ya, dibuka-buka selama 5 menit, mesin fotokopi mulai bekerja, dan saya percaya dia pasti dapat IP bagus. Tetapi ada orang-orang tertentu yang otaknya nggak encer, otaknya sudah kena radiasi, ya kan? Sudah kena radiasi sehingga apapun yang dia pikirkan terasa berat. Dia mikirkan matematika itu seperti bencana, saudaraku. Mikirkan fisika itu sebuah tragedi. Saudaraku, mikirkan kimia itu sebuah akumulasi gitu ya. Dia betul-betul frustasi. Tapi saya sangat yakin, saudaraku, akan mudah beriman bagi seseorang yang memang genetiknya dia itu pintar. Akan mudah bagi seseorang berkata, aku pasti sukses, aku pasti berhasil, dikalau orang tuamu adalah konglomerat. Akan lebih sulit kamu berkata aku sukses dan berhasil kalau orang tuamu di bawah kolong dan melapor.
Saudara, tapi saya percaya hari ini Tuhan akan bagikan kepada kita semua metode dan cara yang tepat bagaimana kita bisa dipersembahkan menjadi sesuatu yang berguna. Metode dengan cara yang tepat seperti apa? Supaya sampah ini bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat bernilai harganya. Tahukah Anda, sebelum membuat bunga plastik, orang itu melakukan apa terlebih dahulu? Dia ambil dari tempat sampah. Kalau bunga plastik diambil istilahnya bahan bakunya diambil dari yang bagus-bagus, saudara, itu dia berkata terlalu high cost, karena itu butuh butuh sedotan yang bukan cuma 1-2 biji yang bisa dijadikan bunga plastik, tapi sedotan yang ribuan biji. Dia ambil dari tempat sampah, dia panggil pemulung, ya. Pemulung harus setor di rumahnya kurang lebih 1 karung atau 2 karung setiap hari. Nah, saudara, kita harus tahu metode pertama supaya kita bisa dipersembahkan menjadi sesuatu yang berguna. Mau nggak kamu dipindahkan dari tempat sampah menjadi tempat yang lebih baik? Apa tempat sampah kita? Tempat sampah kita adalah lingkungan sekitar kita yang membuat kita jadi seperti sampah. Saudara, kalau ketua Rikom bermasalah soal keuangan, kamu akan bermasalah soal keuangan. Amin? Jangan diamini, saudara, ya. Kalau gembalamu bermasalah soal keuangan, kamu semua juga akan bermasalah soal keuangan. Karena urapan itu datangnya dari atas, bukan dari bawah. Jangan diamini, saudara. Ini pengajaran yang sering kali dilakukan oleh gereja-gereja. Tapi yang saya mau kasih tahu, walaupun ketua Rikommu bermasalah soal pasangan, kamu belum tentu bisa bermasalah soal pasangan. Amin. Itu firman Tuhan yang betul. Karena memang urapan datangnya dari atas, tapi urapan yang tidak benar, jikalau kamu benar, maka urapan yang tidak benar itu tidak akan pernah masuk ke dalam hidupmu. Yang pertama, dipindahkan dari tempat sampah oleh para pemulung-pemulung. Siapakah pemulung-pemulung itu? Pemulung-pemulung itu bisa saja Felix, ya kan? Bisa saja Hamda, bisa saja Ari, yang mendapatkan tugas mandat dari sorga untuk memulung, ya kan? Ketemu dengan seseorang di pinggir jalan, kelihatannya orang itu sampah. Wah, ini orang ini sampah banget, omongannya sampah gitu ya, hidupnya sampah gitu ya, tidak pernah nyatet, sukanya fotokopi, ya sampah banget orang ini ya. Belajar juga tidak bisa, IQ rendah, tampang pas-pasan gitu ya. Aduh, ini sampah banget. Tugas kita yang sudah mengerti kebenaran, kita akan ditugaskan Tuhan menjadi seperti pemulung-pemulung itu. Kita ini pemulung-pemulung loh. Kita bawa orang yang tadinya hidupnya enggak benar menjadi dibenarkan oleh darah Yesus. Saudara, setelah kita diambil dari tempat sampah oleh pemulung-pemulung, siapakah pemulung-pemulung itu? Anda dan saya. Ya kan, siapa yang dipulung itu? Orang-orang yang perlu bertobat, saudara. Kita pindahkan. Ya, oleh karena itu Anda butuh teman yang mengatakan bahwa ayo kamu harus dibawa. Begitu sampah-sampah itu dipulung, langkah kedua apa yang dilakukan? Dimasukkan di sebuah tempat yang namanya tempat pembersihan. Wih, tempat pembersihan. Tempat pembersihan itu ketika Anda dalam perjalanan Anda mau dibaptis, Anda mau berikan diri sama Tuhan, baptisan yang suci, baptisan yang kudus, bukan baptisan yang paksaan. Kalau baptisan yang paksaan itu baptisan, itu namanya Anda dimandikan dan dicelupkan. Dicelupkan, selesai. Baptisan itu tidak akan ada nilainya apa-apa kecuali Anda basah. Jikalau Anda dipaksa, ditakut-takuti, lalu Anda bersedia memberi diri dibaptis,
baptisan itu tidak ada artinya apa-apa selain Anda membersihkan diri, bermain-main di kolam renang, dan menenggelamkan diri sendiri. Tidak ada artinya, gitu ya. Sorga tidak akan terbuka, malaikat-malaikat tidak akan melihat. Paling-paling malaikat kita ngelihat, ada apa sih kamu, gitu ya, seperti itu. Ya, untuk renang aja perlu hamba Tuhan untuk tumpang tangan, gitu ya. Tapi kalau baptisan itu berasal dari hati yang murni, kerinduan untuk dibasuh oleh air dari sorga, oleh darah Yesus, maka baptisan itu akan punya nilai yang sangat luar biasa. Dan pintu surga terbuka, burung merpati hinggap di atas kepala kita. Amin. Amin, gitu ya. Ini ada satu baptisan yang agak aneh di sebuah kota di Indonesia untuk mengilhami baptisan Tuhan Yesus. Jadi ini ada jemaat yang kalau mau dibaptis, mereka harus beli masing-masing satu burung merpati. Dan begitu baptisan massal, burung merpati itu dilepaskan. Wah, gitu ya, seperti itu. Mereka menangis-nangis gitu ya, seperti itu. Ya puji Tuhan, apa Tuhan? Ya ada putih-putih di kepala mereka gitu ya, ada urapan kudus, urapan suci. Tapi kalau menurut saya itu tidak benar. Bukan itu yang dilihat Tuhan, tapi yang dilihat Tuhan adalah hati kita. Langkah kedua, kita dibersihkan. Dibersihkan tuh sakit gak? Sakit. Dulu ketika saya menghadapi orang-orang yang tipikal, yang susah meminta maaf, saya begitu kecewa, saya begitu kepahitan, saya bisa begitu penuh dendam. Tapi begitu dibersihkan oleh darah Yesus, ya, jengkel masih ada, marah masih ada, tapi dendam sudah terhapuskan. Amin. Amin. Besoknya baik lagi. Kalau saya dulu ketemu dengan tipikal orang seperti itu, 1 tahun tidak akan saya ajak bicara. Nah, berikutnya proses dibersihkan. Proses dibersihkan itu sakit. Saudara, bagaimana tidak? Sedotan-sedotan itu dicelupin, dikasihin rinso, ya, lalu diaduk sampai kotoran-kotoran yang melekat itu hilang. Dan ini proses yang paling sulit, kata si penjaganya. Orang yang mengatakan seperti itu, dia berkata, ini paling sulit Pak. Karena apa? Ada oli-oli yang nempel. Yang paling bencekno, khas Surabayaan dia berkata, yang paling bencekno kalau ada oli-oli nempel dan ada debu-debu, itu paling sulit. Tidak bisa Pak, kalau cuma diaduk-aduk, harus disikat. Saudara, pernah gak kamu disikat sama Tuhan? Ya kan, disikat sama Tuhan. Ya, ini saking nempelnya oli-oli, saking sampahnya kita, sampai kita perlu disikat sama Tuhan. Dan disikat sama Tuhan itu sakit. Dicuci aja sakit kok. Gak percaya dicuci sakit? Masukkan diri Anda ke mesin cuci ukuran 10 kilo. Izinkan Anda digulung-gulung gitu ya, seperti itu, diputar-putar. Sakit gak? Sakit. Keluar dari mesin cuci itu, Anda akan pusing, bukan 7 keliling ya, 7.000 keliling seperti itu. Anda akan muta-muta, Anda akan mengalami berbagai macam hal-hal yang buruk. Tapi saya percaya proses pembersihan inilah yang merupakan proses penentuan kita bisa dipakai lebih lanjut atau tidak. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, proses yang kedua pembersihan ini adalah proses yang tersulit, karena itu menentukan apakah sedotan itu bisa dipakai atau tidak. Ada yang begitu kerasnya, sekali lagi, ada yang begitu kerasnya oli, aspal nempel di sedotan itu, akhirnya sama orangnya dipilah kedua, disisihkan yang kedua. Bisa dipakai? Masih bisa, tapi dipotong. Setelah sedotan itu dipotong, masih nempel aspal-aspalnya dan menimbulkan rengat. Tahu nggak rengat? Jadi kayak gini, sedotan itu
sebuah polimer, rantai polimer yang panjang. Saya nggak akan cerita kimia di sini ya. Di situ menentukan plastik ini termasuk plastik yang layak untuk minum, PP1, PP2, PP3, PP4, PP5 gitu ya, seperti itu. Dan kalau enggak bisa dipakai di PP gitu ya, seperti itu. Jadi ini menentukan plastik ini pada satu proses, karena kejamnya sengatan matahari dan kejamnya lindasan-lindasan daripada ban-ban mobil, maka aspal itu atau oli itu bercampur senyawanya dengan plastik. Plastiknya jadi lumer, tidak berbentuk lagi. Di saat itu orang yang mau merecycle sedotan itu harus berkata, ini harus dibuang. Kalau tidak akan bisa menjadikan sesuatu yang indah. Teman-teman, saya percaya Anda sedang diproses dibersihkan. Keras-keras hati, ya, saking kerasnya hati sampai nempel dengan sifat-sifat iblisnya, sampai tidak ada cara lain kecuali dimusnahkan bersama-sama dengan iblis itu. Saya sering kali lihat film-film Hong Kong, ya kan, film-film vampire gitu ya, seperti itu. Film-film dirasuk alien gitu ya, seperti itu. Wah, dirasuk makhluk asing. Filmnya selalu berbicara seperti ini, bunuh saya, supaya nanti kalau saya gak dibunuh, ini akan keluar dan menghajar kalian, akan keluar dan membunuh kalian. Wah, hampir semua film seperti itu, ya kan? Kalau orang sudah sedemikian rupa bersatunya dengan iblis, tidak ada cara lain selain orang itu harus dimusnahkan bersama-sama dengan iblis. Saudara, stop dulu di area pembersihan. Teman-teman, mimpi kita sedemikian besarnya, saudaraku, sampai ada seseorang yang berkata, saya kuasai diri menurut ukuran imanmu. Tapi saya berkata sama orang itu, iman saya besar sekali, saya harus menguasai diri supaya tidak kebablasan. Beberapa waktu yang lalu kami perlu membuat sekolah dasar. Saya waktu 1 tahun yang lalu pernah bermimpi, ya kan? Saya bermimpi, waktu itu saya kalut, sedih, frustasi dengan pelayanan saya. Saya merasa single factor. Bagaimana tidak, di mimpi saya tiba-tiba saya jadi seperti Jackie Chan. Nah, teman-teman, saya menjadi seperti Jackie Chan. Wah, pakai tongkat, pakai pedang, pakai tongkat gitu ya. Pakai pedang, pakai baju zirah, pakai yang lain-lain, yang membunuh banyak orang sampai menumpuk-numpuk gitu ya, seperti itu. Kelihatannya gagah perkasa seperti itu. Tapi ada seorang malaikat, dia berkata sama saya di mimpi itu, "Cek, kasihani ya kamu jadi gembala gitu ya. Bunuh ribuan iblis, mana yang lain? Sekuat-kuatnya kamu pasti akan mati juga." Saya tahu kegerakan itu tidak bisa dijalankan oleh seorang diri. Kegerakan itu perlu yang namanya pasukan-pasukan lain yang bergabung. Saudara, saya percaya kita sudah waktunya mendirikan SD. Saya selalu tantang kepada anak-anak, kalau kamu terlalu susah beriman soal tempat, saya yang beriman soal tempat. Sediakan masa dan gurunya. Seringkali saya tantang seperti itu. Dan hari-hari ini saya sedang tantang mereka untuk mendirikan SD dengan iman yang ada. Saudara, kita gak akan punya penghargaan apa-apa di sorga kalau kita punya uang 100 miliar dan mendirikan SD senilai 1 miliar, itu mah gampang. Tetapi ketika tabungan Yayasan Menora Indonesia hampir nol, dan ketika tabungan saya misalnya, dan memang itu betul, hampir nol, karena membeli lahan itu, saya percaya kalau SD itu jadi, maka itu akan menjadi sesuatu mujizat. Sesuatu perkara-perkara yang tidak pernah kita bisa bayangkan sebelumnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Anda kalau mau meresponi panggilan Tuhan, cepat-cepat.
minta dibersihkan Tuhan. Jangan lama-lama. Nanti kecampuran aspal, kecampuran oli, kecampuran yang lain-lain. Itu mengerikan. Selain Anda dibuang dan tidak bisa dipakai lagi. Ada 3 proses pembersihan. Pembersihan pertama, pembersihan kedua, dan pembersihan ketiga. Pembersihan pertama masih bisa lah dipakai, ya kan, masih bisa dicuci. Ini enak ini. Gitu ya. Pembersihan kedua dipotong. Pembersihan ketiga dipotong lebih kecil lagi. Pembersihan keempat koit sudah buang. Saudara, mengapa perlu? Mengapa sedotan-sedotan kecil itu masih bisa dipakai? Karena penjualnya berkata, ini buat pucuknya Pak, gitu ya. Ini buat pucuknya. Sedotan-sedotan yang kecil itu buat ujungnya, mekrok yang paling atas. Jadi kan tidak perlu ketinggian, jadi cukup pendek. Tapi saya tidak pernah menemui Pak, gitu ya, sedotan yang dia katakan seperti ini. Ini yang sangat menginspirasi saya. Saya tidak pernah menemui Pak sedotan yang sampai dibuang total. Karena setidak-tidaknya ada satu ujung kecil yang bisa dipakai. Ketika saya pulang dari tempat itu, karena saya bingung mencari buku panduan mendirikan SD yang sehat seperti itu, kan saya nggak ngerti. Saya orang teknik kimia, mau dirikan SD apa? Saya ajarin apa? Saya suka belajar teman-teman. Saya suka baca buku. Di rumah saya ada perpustakaan kecil, dan situ buku-buku saya belajar cara mendirikan SD yang sehat, metode mendirikan SD, perizinan SD saya buka. Dan saya melihat bahwa tidak ada saya pertemui sampai sekarang satu sedotan pun yang tidak bisa dipakai. Setidak-tidaknya dia bisa menjadi ujung daripada bunga itu. Saya cuma berpikir, Tuhan, kalau gitu minimal anak-anakmu tidak mungkin tidak bisa dipakai. Setidak-tidaknya satu ujung kecil pun berguna untuk menjadikan bunga itu indah di matamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, proses yang berikutnya adalah proses pengeringan. Anda akan diuapkan. Pengeringan itu berbicara. Saudara, tahu nggak pengeringan itu rohaninya apa? Pengeringan itu berbicara seperti ini. Anda yang sudah dicuci, basah gitu ya, seger lagi, Anda akan dikeringkan supaya tidak bersisa lagi selain rencana yang awal, selain partikel yang awal yang membentuk sedotan itu. Dan proses yang terakhir, ini proses yang paling sakti mandraguna. Dan itu proses yang tidak bisa diri kita sendiri, tetapi Yesus yang bisa melakukan. Dia rangkai sebuah karangan bunga yang sangat indah, yang sampai saya pun terpesona. Bunganya bukan sampai seperti ini, maaf ya, bunganya nggak seperti ini, sangat nggak seperti ini gitu ya. Makanya saya bisa kecil sekali ini, saya nggak terpesona gitu ya, kurang terpesona gitu ya, kurang terpesona. Tapi ini bunganya gede. Satu mimbar ini mungkin kurang lebih ya, diambil diameternya gini, gede sekali, itu membentuk karangan. Jadi dia ceritanya dari sedotan yang gini, sedotan yang gini, sedotan yang gini ya, dipanjangin membentuk sebuah rangkaian yang indah. Tapi yang saya mau kasih tahu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah Anda dibersihkan? Sudahkah Anda diuapkan? Dan sudahkah Anda bersedia dirangkai dalam rangkaian yang diizinkan Kristus terjadi di dalam hidup Anda? Kalau belum, bertobat hari ini. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Saya percaya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, izinkan saya sebagai gembala bawa jemaat di tempat ini menuju ke Holy Land, ke tanah perjanjian. Bukan berarti kita tur sama-sama ke Israel, bukan. Saya akan bawa Anda dengan seizin Tuhan ke namanya Holy Land. SD mau jadi. Saya berharap tidak ada tantangan yang berarti kali-kali ini. Yang kemarin uang sudah siap, semuanya sudah siap, pihak bank sudah setuju. Secara tidak bertanggung jawab, seseorang yang pemilik tanah itu membatalkan secara sekonyong-konyong. Saya tidak mau seperti itu. Saya tantang Anda di jemaat ini,
ikuti panggilan Anda, perlengkapi dengan kemampuan mengajar. Kita akan dirikan SD tahun ini, jadilah jadi. Berikutnya, proses pengeringan. Proses pengeringan Anda akan dikeringkan sedemikian rupa. Anda sampai merasa kesakitan. Tapi setelah sampai pada proses pengeringan, yaitu proses perangkaian, ini butuh campur tangan dari pihak-pihak ilahi. Dia kreator kita. Dia mengkreasikan bunga plastik itu menjadi seperti yang dia ingini. Dan saya percaya, saya pegang ucapan penjaga itu. Saya tidak pernah melihat kalau tidak ada satupun sedotan yang tidak berguna dipakai. Dan saya percaya tidak ada satupun manusia di tempat ini, di CMC ini yang tidak bisa dipakai Tuhan. Semuanya bisa dipakai Tuhan karena Anda indah di mata Tuhan. Anda begitu sempurna, Anda begitu indah. Kenapa tidak? Anda diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Anda diciptakan dengan kemampuan penciptaan. Anda disuruh menguasai bumi ini dan menaklukkan. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa besarnya. Dan saya mau katakan hari ini bahwa kalau kita tidak sadar dengan semuanya ini, maka iblis akan menjadikan kita bulan-bulanan. Dan kita akan menjadi orang yang paling lemah di bumi ini. Tapi saya mau kasih tahu berita kebenaran hari ini. Anda berharga di mata Tuhan. Anda siap dirubah Tuhan menjadi bunga-bunga yang indah di matanya. Dan sebentar lagi Anda akan menjadi bunga yang demikian dahsyat di mata orang lain juga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari, ini momen daripada akhir zaman. Kamu lihat, Perang Dunia I sudah terjadi. Perang dunia ada berapa kali sih sejarah? 2. Kalau Perang Dunia ketiga, ini ngeri. Perang Dunia I itu pakai tombak, ya kan? Pakai tombak, bambu runcing mungkin gitu ya, itu semi lah. Kita nggak akan menjumpai di Perang Dunia yang ketiga pakai balaret, tahu ya balaret? Ujung senapan yang ada pisaunya ditusukin, mati gitu ya. Tidak ada pertempuran seperti di bukit ribuan orang dengan ribuan orang berhadapan, serbu, tidak ada. Tapi di Perang Dunia ketiga, nuklir sudah mulai dipakai. Dan kalau Anda tahu kebocoran di Jepang, demikian berbahayanya. Demikian berbahayanya. Itu hanya menggunakan satu partikel kecil. Apalagi kalau kita perang nuklir. Itu mengerikan, tubuh kita bisa bermutasi. Tangan kita bisa menjadi seperti katak. Loh serius, mutasi seperti itu. Tangan kita bisa menjadi seperti katak. Muka kita yang tadinya seperti katak bisa seperti bintang film. Itu mutasi. Mau ini gimana sih? Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita sebentar untuk merenungkan. Tuhan menjadikan kita serupa dengan gambarannya. Siapa yang berkata di dalam kehidupan ini, God, saya ini sampah, saya tidak berguna. Saya percaya Tuhan bisa pakai kamu. Tuhan akan recycle kamu menjadi sebuah produk yang berguna di matanya. Siapa yang mau berkata hari ini kepada Tuhan, Tuhan, bentuk jadikan aku sesuai dengan kehendak-Mu. Karena aku percaya Tuhan, Kau indah Tuhan, yang bisa menjadikan aku indah. Tidak ada satupun yang tidak bisa dipakai Tuhan. Separah-parahnya kamu, saya percaya ada satu bagian kecil di dalam kehidupan kamu yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan untuk memperlengkapi keindahan sorgawi. Dan saya mau katakan hari ini, tanpa kamu sorga gak lengkap. Tanpa kamu sorga tidak
akan sempurna. Tanpa kamu, bunga-bunga di taman Tuhan tidak akan sempurna. Karena engkau akan melengkapi kesempurnaan itu. Dan saya percaya engkau adalah bunga-bunga dari taman Tuhan. Engkau begitu indah. Engkau begitu sempurna, kata Tuhan. Sampai Tuhan pun tidak bisa melihat ketidaksempurnaan di dalam ciptaannya. Saya percaya kalian semua di tempat ini indah dan sempurna. Dan saya tahu dan saya meminta kepada Tuhan supaya saya tidak melihat kekurangan, tapi saya melihat keindahan yang tetap bersinar di dalam diri kita semua. Kau begitu indah. Bangkit. Ini masa di mana kita mengalahkan musuh-musuh kita dan menjadikan mereka tontonan umum di depan pemerintahan Tuhan. Ini saatnya hidup kita dibentuk dan dijadikan seturut kehendaknya. Ini saatnya kita bangkit bersama-sama. Kita adalah generasi jawaban doa. Kita adalah generasi akhir, di mana kita akan melihat semua peristiwa-peristiwa di kitab Wahyu akan tergenapi. Kita adalah generasi akhir, di mana kita akan melihat kedahsyatan Tuhan akan turun di bumi ini. Kita adalah generasi akhir, di mana kita akan melihat rencana demi rencana Tuhan tergenapi di dalam hidup ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau berkata pada pagi hari ini, Tuhan, basuh aku, bentuk jadikan aku, supaya aku indah Tuhan di matamu. Angkat tanganmu bersama-sama, dan kita akan berdoa bersama-sama. God, kalau bunga plastik, sedotan plastik yang dari sampah-sampah bisa dipakai demikian indahnya, terlebih dirimu. Kalau bunga bakung yang di lembah itu dihiasi dengan begitu sempurna, terlebih dirimu. Kalau burung di udara dipelihara dengan indahnya, dengan enaknya, terlebih dirimu. Hai umat yang dikasihi Tuhan, bangkit. Karena kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Kita diperintahkan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam namanya yang suci. Kami percaya Tuhan,